Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Farah Ahmadwida, mahasiswa Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan NIM 251610043. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai pengenalan dan edukasi jenis cedera akut. Materi ini penting sekali untuk dipahami oleh siapapun yang berkecimpung di dunia olahraga, baik atlet, pelatih, maupun masyarakat umum. Jadi ada 4 jenis utama cedera akut yang sering terjadi dalam olahraga. Pertama, sprain atau kesleo. Ini adalah robekan pada ligamen, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya. Yang paling sering terjadi adalah sprain pada pergelangan kaki ketika mendarat dengan posisi yang salah. Kedua, strain atau cedera otot. Ini adalah robekan pada otot tendon, biasanya terjadi saat gerakan mendadak seperti sprint, lompat, atau angkat beban yang berlebih. Ketiga, kontusio atau memar. Ini terjadi akibat benturan langsung ke tubuh tanpa ada luka di luar, misalnya terkena bola keras atau jatuh ke lantai. Bagian dalam jaringan mengalami kerusakan meskipun kulit terlihat utuh. Keempat, fraktur atau patah tulang. Ini adalah kondisi ketika tulang retak atau patah akibat benturan keras atau tekanan berlebih. Kondisi ini merupakan cedera yang paling serius dan memerlukan penanganan medis segera. Lalu, bagaimana cara mengenali cedera akut? Gunakan singkatan SHARP atau SHARP. Pertama, S, swelling atau bengkak. Area yang cedera akan terlihat membengkak. Ini terjadi karena adanya penumpukan cairan akibat kerusakan jaringan. H, heat atau panas. Saat disentuh, area yang cedera akan terasa lebih hangat dibanding di bagian tubuh lainnya. Ini adalah tanda peradangan. Kemudian A, alternation of function atau gangguan fungsi. Atlet bisa menggerakkan bagian yang cedera dengan normal, misalnya tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat tangan, dan sebagainya. R, redness atau kemarahan. Kulit di sekitar area cedera akan terlihat memerah akibat aliran darah yang meningkat. Kemudian P, pain atau nyeri. Rasa nyeri yang tajam dan langsung terasa pada saat kejadian. Nyeri bisa semakin parah saat area tersebut disentuh atau digerakkan. Jika kamu menemukan satu atau lebih tanda ini pada seorang setelah berolahraga, kemungkinan besar mereka mengalami cedera akut. Setelah mengetahui tanda-tanda apa yang harus dilakukan, gunakan metode PEACE, PEACE. Untuk penanganan awal cedera akut adalah P, protect, lindungi. Hentikan aktivitas olahraga segera. Lindungi area yang cedera dari gerakan lebih lanjut yang bisa memperparah kondisi. Bisa menggunakan tongkat, bidai, atau meminta bantuan orang lain. E, elevate, tinggikan. Angkat bagian yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Ini bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dengan membantu aliran darah kembali ke jantung. A, avoid, anti-inflamasi. Hindari obat anti radang pada fase awal cedera. Hindari penggunaan obat anti-inflamasi seperti ibuprofen. Peradangan sebenarnya adalah respon alami tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak. C, kompres atau kompres. Gunakan perban elastis untuk memberikan penekanan pada area cedera. Ini membantu mengurangi pembengkakan dan memberikan stabilitas sementara. E, educate atau edukasi. Berikan informasi kepada atlet yang cedera agar tidak memaksakan diri kembali beraktivitas terlalu cepat. Proses pemulihan membutuhkan waktu dan harus dilakukan secara bertahap. Baik, itulah tadi materi pengenalan dan edukasi jenis cedera akut. Untuk merangkum cedera akut adalah cedera yang terjadi secara tiba-tiba dengan 4 jenis utama, yaitu sprain, strain, kontusio, dan fraktur. Kita bisa mengenalnya melalui tanda SHARP dan menanganinya dengan metode PEACE. Sebagai atlet maupun pelatih, pemahaman tentang cedera sangat penting agar kita bisa bertindak cepat dan tepat saat situasi darurat terjadi di lapangan. Ingat, penanganan yang benar di awal bisa mencegah cedera menjadi lebih parah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.